Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok polisi sedang akan menggagalkan transaksi barang haram di sebuah bar. Mereka membuntuti seorang mafia berbadan besar yang baru turun dari mobil bernama kita panggil saja si Bongsor. Terlihat membawa tas besar memasuki bar dan menghubungi seorang pelayan untuk membawa tas tersebut ke ruang ganti tanpa si pelayan sadari jika saat ini seorang penari wanita bernama Yuli tengah mengintainya dan menyadari jika transaksi sudah selesai, para polisi menyerang si Bongsor yang saat itu akan segera keluar dari bar. Di mana salah satu polisi bernama Kim dengan mudah membuat si Bongsor pingsan saat itu juga. Namun setelah para polisi menemukan tas tersebut di ruang ganti, mereka tak menemukan barang bukti apapun karena memang barang haram tersebut sudah dicuri oleh Yuli yang tampak kegirangan setelah berhasil lolos bersama rekannya. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria dingin, irit bicara atau bisa dibilang introvert bernama Taesik. Namun meski begitu, ia amat disukai oleh bocah di samping rumahnya bernama Somi. Kerap menemui Taesik untuk curhat terkait kesehariannya meski sebenarnya tak pernah didengarkan. Di mana Taesik yang memiliki bisnis pegadaian selalu menerima barang apapun termasuk headset milik Somi yang ingin akan digadaikan. Meski terlihat acuh, Taesik selalu mengajak Somi untuk makan siang di rumah, di mana penampilan Taesik yang urakan membuat Somi menganggap jika dirinya mirip seorang napi atau gangster. Bahkan ibunya sendiri selalu melarang Somi untuk mendekati Taesik, apalagi memasuki rumah dan numpang makan siang. 감옥이 잘 어울릴 것 같긴 해요. 내가 나쁜 사람처럼 보이니? 엄마도 아저씨 성추행범이니까 조심하라고 하고. Di tengah-tengah menikmati hidangan, Somi dipanggil oleh sang ibu yang yakin jika anaknya itu berada di dalam rumah Taesik, di mana Somi yang masih belum kenyang pun memilih bersembunyi dan meminta Taesik untuk tidak memberitahukan keberadaannya saat ini, hingga Taesik yang membukakan pintu memberitahu ibu Somi jika anaknya tidak ada di sana. 문 열어보라니까? 정말 없는 거야? Ternyata ibu Somi adalah Yuli atau si penari yang mencuri barang haram semalam. Ia menggadaikan sebuah kamera lengkap dengan tasnya di tempat Taesik, di mana Yuli yang notabene seorang ibu memperingatkan Taesik untuk tidak mendekati Somi jika tak ingin masa depan alias burungnya dipotong, dan justru malah menawarkan diri untuk menjadi penghiburnya jika memang Taesik merasa kesepian. Di kantor polisi, si Bongsor yang semalam berhasil diamankan harus bebas karena para polisi tak mendapat barang bukti apapun untuk memprosesnya, di mana Kim yang merasa kesal pun memperingatkan mafia tersebut jika ia dan seluruh timnya akan segera menghancurkan markas mereka. 있냐? 오 사장한테 전해. 돌철주야, 저 빼 취소. Atas kegagalan transaksi yang dilakukan oleh anak buahnya, seorang ketua bandar terbesar bernama Myung memukul anak buahnya bernama Mansik berkali-kali sampai hidungnya berdarah. Yang di sana, Myung memberi kesempatan waktu 3 hari untuk menemukan barang tersebut, yang jika tidak, maka Mansik sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Di perjalanan pulang, Mansik mendapat informasi terkait pencuri barang dari salah satu anak buahnya, sehingga ia langsung memberitahukan hal tersebut pada adiknya bernama Jungsuk, memberitahukan jika pencuri barang tersebut merupakan Yuli, seorang wanita penari di sebuah bar yang selalu mereka datangi. 또치한테 연락 왔어. 물건 빼돌린 년 알아냈다. 춤추는 년? Sementara di rumah, Yuli didatangi oleh si teman yang ikut terlibat dalam pencurian malam itu, kita panggil saja Samsul. Ia menanyakan di mana barang haram itu disembunyikan, di mana Yuli yang menganggap jika dirinya lah yang melakukan pencurian itu sendiri, meminta bayaran 50% dari penjualan, membuat Samsul yang mendengarnya langsung murka sehingga
Somi yang tak mengerti apapun memilih ke rumah Tae-sik dan menginap untuk malam itu, yang meskipun Tae-sik bersikap dingin kepadanya, Somi tetap nyaman menceritakan apapun kepada Tae-sik, termasuk tentang dirinya yang sering dibully dan dikatai tong sampah karena sang ibu pernah menendang tong sampah saat pertama kali tahu jika dia sedang mengandung Somi. 전당포기신가 쓰레기통. Keesokan harinya, Tae-sik yang baru bangun mendapati Somi sudah tidak ada di kasur dan hanya menemukan catatan permintaan maaf karena hanya sempat menghias satu kuku jari saja, di mana Tae-sik yang seketika mengingat sang anak, lantas mengunjungi makam sang istri pada hari itu yang telah meninggal ketika istrinya itu sedang mengandung. Saat akan pulang, Tae-sik melihat Somi sedang diinterogasi oleh ibu temannya dan polisi jalan raya karena tertangkap basah mencuri sebuah tas, di mana saat Somi ditanya tentang keberadaan orang tuanya, ia menunjuk Tae-sik dan mengaku jika Tae-sik adalah ayahnya dengan harapan akan dibela. Namun Tae-sik sendiri justru langsung pergi dari sana, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi pada Somi. Pada malam harinya Tae-sik kembali bertemu dengan Somi di warung. Ia terlihat cuek, bahkan tak menyapa Tae-sik sedikit pun karena masih marah atas kejadian tadi siang. Bahkan dengan sengaja mengambil sesuatu dari warung tersebut, meskipun Tae-sik sudah memperingatkannya untuk tidak boleh mencuri. 방금 가져온 거 얼마예요? 나도 Tae-sik yang akan membayar barang curian Somi ditolak oleh si pemilik yang mengatakan jika anak kecil akan belajar dari kesalahannya suatu hari nanti, di mana Tae-sik yang akhirnya bisa menyusul Somi langsung dihampiri oleh Somi untuk menebus headset dengan tebusan kartu mainan yang menurutnya itu adalah kartu keberuntungan. Somi yang baru tiba di rumah dikejutkan dengan Yuli yang tengah disakiti oleh Jung-suk. Para mafia tersebut sedang mencari barang yang dicuri oleh Yuli, sementara Tae-sik yang juga baru sampai ke rumah mendapati dua orang pria yang masih satu komplotan dengan Jung-suk bermaksud mencari sesuatu di dalam rumahnya dan... Di sana, Jung-suk meminta bicara dengan Tae-sik melalui handphone yang dibawa oleh salah satu rekannya. Kemudian, ia mengatakan ingin membawa kamera yang digadaikan oleh Yuli, namun Tae-sik menolak karena transaksi gadai harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, sehingga Jung-suk langsung memanggil Yuli yang justru terdengar suara Somi, hingga Tae-sik langsung memberikan barang tersebut demi keselamatan Somi dan ibunya. Setelah barang diberikan, para mafia itu memastikan isinya benar-benar barang yang mereka cari, di mana anak buahnya yang berkebangsaan Vietnam bernama Rowan lantas menghabisi si bongsor agar Tae-sik menjadi tersangka, bahkan menyimpan ponsel milik mereka dan langsung melajukan mobilnya supaya Tae-sik tak mampu mengejar para mafia tersebut. Singkat cerita, Tae-sik menerima tawaran Jung-suk yang berjanji akan membebaskan Somi dan ibunya dengan syarat harus mengantarkan barang haram kepada salah satu pembeli. Ia langsung memasuki mobil dengan plat nomor berdasarkan SMS yang diterima. Dia mana pergerakan Tae-sik rupanya diikuti oleh para mafia bersaudara dari belakang. Sampai di titik pertama, Tae-sik diperintahkan untuk membuka laci dashboard yang berisi sebuah kunci loker. Kemudian pergi menuju ke titik selanjutnya untuk membawa barang haram di dalam sebuah loker yang tadi kuncinya sudah dia dapatkan, di mana ia harus mengantarkan barangnya tepat jam 6 sore ke tempat golf pada seorang pria bernama Myung atau ketua bandar mereka sendiri. Dan Tae-sik juga dipinta untuk membuang HP-nya setelah telepon ditutup. Tae-sik sempat dibuat heran beberapa saat ketika melihat barang tersebut hanya berisi mobil mainan. Namun setelah memeriksanya dengan seksama, ia pun menyadari jika di dalam mainan tersebut terdapat serbuk terlarang yang dibungkus oleh foil disimpan di bawah mobil mainan itu.
Singkatnya, Taesik yang baru tiba langsung disambut oleh Myung dengan ramah, di mana Myung yang menganggap jika Taesik adalah calon pembeli merasa heran ketika Taesik tampak acuh kepadanya, bahkan tak berniat meminum hidangan yang dibuat untuk Taesik. Sehingga di saat Taesik memberikan barang tersebut, ia langsung dicekal oleh para anak buah Myung. Hingga tak lama, Myung diberitahu oleh Mansik yang memang sedang menjebaknya. Bahkan para polisi sudah berdatangan atas pelaporan dari Mansik sehingga Taesik yang belum paham dengan apa yang terjadi berhasil melarikan diri dengan terjun lewat jendela, di mana ia yang melihat Myung lari langsung mengejarnya dengan menggunakan mobil dan berhasil menghadang mobil yang dipakai oleh Myung. Taesik bermaksud mengejar karena Myung yang berusaha berlari. Namun setelah keluar dari mobil, ia dikejutkan dengan jasad Yuli dalam bagasi mobil yang dipakainya. Sehingga ia yang terdiam pun berhasil ditangkap oleh para polisi. Taesik yang sudah tertangkap kini berada dalam tahanan, namun para polisi dibuat heran ketika dirinya terbebas dari segala bentuk narkoba dan tak memiliki catatan kriminal, di mana saat Taesik sedang diinterogasi, ia tak kunjung buka suara terkait kasus Yuli yang ditemukan dalam mobilnya dengan kondisi organ dalam yang sudah hilang, hingga mata Taesik tertuju pada sebuah kartu pemberian Somi dan berniat untuk menjadi sosok dalam kartu tersebut. 저기요. 아니 밥 먹고 나서 버득버득 끝냅시다. Sementara Kim dan rekannya yang kini berada di rumah Taesik dikejutkan dengan jasad si bongsor yang sebelumnya pernah ia tangkap dalam transaksi di bar, sehingga Kim yang akan melaporkan penemuannya itu justru malah mendapat kabar lain yang mengatakan jika di kantor telah terjadi hal yang buruk. 아니요, 저는 알바생인데요. 박형사 맞고! 살려주세요. Hal buruk tersebut rupanya ulah Taesik yang melarikan diri dengan menghabisi semua orang di kantor, di mana Kim yang melihat kejadian tersebut lewat CCTV merasa kaget dengan kemampuan Taesik yang mampu menghabisi 6 orang polisi hanya dalam waktu 4 menit, membuat mereka menduga jika Taesik bukanlah sosok pria sembarangan, yang setelah salah satu polisi melacak identitas Taesik, ia menemukan fakta bahwa Taesik merupakan mantan agen pasukan khusus. 존나 호기심 땡겨. 뚫을 방법이 하나 있긴 한데 차태식이 신원조에 연락 걸어놓은 코드가 011. Setelah diselidiki lebih lanjut, para polisi mengadakan rapat untuk membahas siapa Taesik dan apa hubungannya dengan Myung si bandar narkobong, yang ternyata Taesik merupakan intel dengan berbagai misi rahasia selama 7 tahun, yaitu dari tahun 98 hingga tahun 2006. Bahkan ia kerap mendapat penghargaan hingga setelah kecelakaan mobil pada tahun 2006, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu, di mana sejauh ini para polisi belum menemukan apa hubungan Taesik dengan Myung. 배우자 김현수. 이 자식 이거 도대체 정체가 뭐야 이거? 차태식이 정보 들어왔습니다. Samsul yang baru keluar dari Toserba diminta membacakan plat nomor oleh si nenek karena penglihatannya terbatas, dan ketika Samsul mendekati mobil tersebut, ia langsung dibuat pingsan oleh orang-orang dari komplotan Mansik, yang ternyata si nenek tersebut pun bagian dari komplotan Mansik karena mobil itu mengeluarkan Somi dan langsung membawa Somi ke sebuah tempat yang di dalamnya banyak anak-anak hasil penculikan. Samsul yang dibawa ke markas terus melakukan pembelaan dengan menyalahkan Yuli atas pencurian barang haram tersebut. Namun meski begitu, para mafia itu tanpa ampun menghabisi Samsul hingga maut saat itu juga. Sementara Myung, si ketua bandar yang pada saat itu berhasil kabur, yang juga langsung dihabisi olehnya, meskipun Myung sempat menawarkan bayaran berkali-kali lipat agar tak jadi dihabisi. Taesik yang berhasil kabur dari kantor polisi membawa kembali HP yang sebelumnya ia buang, kemudian memeriksa lokasi pembelian HP tersebut dan langsung mendatangi tempatnya, yang di sana Taesik menanyakan siapa orang yang telah membeli HP tersebut. Namun si petugas konter yang tampaknya belum tahu kemampuan Taesik lantas berniat menyerangnya sehingga 뭐요?
Akhirnya petugas konter pun memberikan kartu member sebuah bar yang diketahui merupakan tempat transaksi sekaligus tempat nongkinya para mafia tersebut dan memberitahukan jika mereka merupakan sekelompok mafia yang kerap menjual organ dalam manusia. Yeah. Singkat cerita, Taesik mendatangi bar bersama seorang pria, kita panggil saja Ujang, akan melakukan aksi sandiwara seolah bermaksud menjual ginjal pada para mafia tersebut, di mana ia diminta untuk mengatakan lokasi pada Taesik bila mana mereka bertemu. Yang sesampainya di sana, Taesik memasuki lift tanpa mengetahui jika orang yang berada di sampingnya merupakan Mansik atau kakak kandung Jungsuk yang sudah menculik Somi. Sebertemunya Ujang dengan para mafia itu, mereka mulai menjelaskan terkait sistem dan penjualan organ dalam manusia. Namun tak berselang lama, Ujang mendapat panggilan dari Taesik hingga ia memberitahukan keberadaannya saat ini dan... Di sana Taesik langsung menyerang si mafia tanpa ampun. Kemudian ia menanyakan apakah Somi akan dijual seperti yang mereka lakukan kepada Yuli, di mana si mafia mengatakan jika itu semua merupakan perbuatan Mansik dan Jungsuk. Hingga tak lama muncullah Rowan yang langsung lepaskan tembakan sehingga Taesik menyusul Rowan yang berhasil kabur ke tengah keramaian. Ia dilempari sebuah ponsel oleh Mansik yang langsung pergi saat menyadari kemunculan beberapa orang polisi. Dan di saat Taesik menyusul, para mafia tersebut sudah terlebih dahulu menaiki mobil, membuat Taesik terpaksa harus membawa mobil orang lain yang terparkir di pinggir jalan. Dalam kondisi perut tertembak, Taesik mengejar mobil para mafia tersebut namun gagal karena sakit di perutnya sudah tak tertahankan. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi rumah rekan kerjanya semasa menjadi intel, yang di sana Taesik dibantu mengeluarkan peluru dari dalam perutnya. Di tengah-tengah operasinya itu, Taesik mengingat kembali kenangan bahagia bersama sang istri, di mana kejadian pada hari terakhir bersama sang istri, Taesik membeli sebuah kaos kaki untuk calon bayinya, sedangkan istrinya sendiri hanya menunggu di dalam mobil karena fisiknya sudah gampang lelah untuk berjalan, di mana Taesik yang saat itu hendak keluar dari toko, tiba-tiba Taesik yang sudah sadar mencurhatkan masalah yang sedang dideritanya kepada si rekan, di mana ia mengatakan harus menemukan seseorang yang menunggunya untuk diselamatkan. 무슨 일인지 모르겠지만 그거 하지 마. 찾을 사람이 있어. Setelah beberapa hari di rumah si rekan untuk memulihkan diri, Taesik pun mencukur rambutnya agar dia tidak haridang. Yang di tengah-tengah mencukur rambutnya itu, Taesik mendapat telepon dari Ujang yang kini berada di ruang interogasi, meminta penjelasan karena ia hanya bersandiwara untuk membantunya pada malam itu, di mana Kim yang langsung mengambil alih HP, memberitahu jika Somi masih hidup. Dan tertangkap CCTV menarik uang senilai 8 juta won di ATM, sehingga Taesik menjelaskan jika ia dijebak oleh seorang mafia bernama Mansik dan Jungsuk untuk menghantarkan barang tersebut kepada Myung, dan mereka telah menyimpan jasad Yuli dalam bagasi mobil yang digunakan olehnya pada saat pengantaran. Sementara itu, Somi sendiri tengah makan malam bersama anak-anak lain, di mana salah satu anak yang sudah cukup dewasa dan organnya bisa didonorkan, berpamitan kepada yang lain dengan dalih akan memulangkannya karena selalu bersikap baik, sehingga Somi yang mendengar hal itu langsung memberikan sebuah plester pada kening Rowan sebagai bentuk kebaikan karena ia ingin segera menemui ibunya.
안녕. Mengetahui Somi sempat menarik uang di ATM, Taesik mulai mencurigai bahwa para mafia menjadikan anak-anak sebagai alat. Ia mendatangi beberapa toko mainan hingga akhirnya menemukan mesin capit bertuliskan rusak dengan isi mobil mainan yang tampak mirip dengan mainan yang ia terima pada waktu itu. Keesokan harinya, Taesik mengikuti bocah laki-laki yang mengambil mainan dari mesin capit dengan tulisan rusak pada mesinnya itu. Si bocah langsung memasuki tempat renta PS dan memberikan barang tersebut kepada seseorang yang diduga pembelinya. Bahkan Somi pun terlihat melakukan hal yang sama. Namun Taesik tak menyadari keberadaannya. Taesik sendiri masih membuntuti bocah laki-laki tersebut yang kini sedang menarik uang di ATM. Kemudian si bocah memasuki gang hingga Taesik pun mengikutinya ke gang tersebut, di mana petugas polisi yang mencurigai gerak-gerik Taesik memanggilnya agar berhenti. Taesik justru malah berlari sehingga berhasil lolos dari kejaran polisi. Ini Taesik memakai taksi yang terparkir untuk mengikuti si bocah, dan setibanya di sana, ia memasuki sebuah tempat yang mencurigakan, di mana ia melihat banyak anak kecil dipekerjakan hingga matanya tertuju pada Jungsuk atau si penculik Somi, sehingga yakin jika tempat tersebut merupakan sarangnya para mafia. Di ruangan lain, Taesik menemukan pakaian anak kecil dan kain yang berlumuran darah, lalu beberapa jasad yang sudah diambil organnya termasuk Nyung, hingga Taesik pun berhasil menemukan seorang ahli bedah yang sedang akan menyuntik obat bius pada para bocah dan di sana Taesik mulai membabi buta menyerang semua mafia termasuk Jungsuk, lalu menghubungi Mansik yang saat itu berada di tempat lain untuk menanyakan keberadaan Somi, di mana Mansik yang mendengar suara adiknya ditelepon merasa kesal dan bahkan memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Somi. Mengingat banyak sekali perbuatan keji yang dilakukan oleh para mafia itu, Taesik membocorkan gas LPG agar Jungsuk meledak seiring habisnya bubuk barang haram yang ia buka. Dan setelah itu, ia bersama anak-anak yang diselamatkan menghubungi Kim agar ia mendengar suara ledakan dan datang ke tempat itu sehingga di dalam ambulan, Somi bersama Rowan dan dokter bedah akan segera mencokel mata Somi atas perintah Mansik. Ia terus-terusan menanyakan keberadaan ibunya kepada mereka, yang karena si dokter menjawab jika ibunya sudah dihabisi, Somi masih berharap pada Rowan jika yang dikatakan si dokter itu bohong. 거짓말이야. 우리 엄마 죽은 거 아니죠? 우리 엄마 살아있죠? 엄마 만나게 해주세요. 아저씨. Berdasarkan telepon dari Taesik, para polisi mengepung tempat yang sudah meledak tersebut, sementara yang lainnya mendatangi si nenek penculik, yang setelah menggeledah tempat itu, para polisi menemukan beberapa bocah yang masih sangat kecil, sehingga mereka belum cukup mampu untuk dipekerjakan seperti di tempat Somi sebelumnya. 별명이 500명이래. 이 미친 새끼가 500명 배 갈라보는 게 소원이라고. 그 새끼 위치 추적해. Taesik sendiri tiba di sebuah markas para mafia itu untuk saling menyerahkan sandera masing-masing, yaitu Somi dan Jungsuk, yang di sana Mansik segera melempar bola mata milik Somi yang sudah dimasukkan ke dalam tabung ke arah Taesik, membuat ia yang melihatnya benar-benar sedih dan marah sehingga Jungsuk yang ketakutan pun berhasil melarikan diri dan segera mengamankan semua uang hasil kriminal mereka untuk segera kabur dari tempat itu. Sementara Taesik yang sudah selesai menghabisi semua kroco, kini menghadap Rowan yang memang memiliki kemampuan bertarung yang seimbang dengannya.
Selesai menghabisi Roan, kini Taesik mengejar Mansik yang berusaha kabur bersama rekannya. Namun upaya itu segera digagalkan oleh Taesik yang berhasil menembak ke arah si rekan serta ban mobil yang dikendarai Mansik, di mana Mansik yang tak tahu diri itu pun justru menelpon polisi untuk meminta perlindungan dan Mansik yang menggunakan mobil anti peluru membuat Taesik tak dapat menghabisinya dalam satu tembakan, sehingga ia terus menembaki kaca di satu titik agar kaca mobil tersebut bolong dan berhasil menghabisi semua mafia. Taesik merasa hampa karena orang yang ia cari belum ditemukan, membuatnya putus asa dan berniat untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun tak lama, ia mendengar Somi memanggilnya dengan kondisi sehat walafiat dan mata yang masih utuh. 오지 마. 피 묻어. Somi yang menyadari Taesik datang untuk menyelamatkannya merasa terharu sehingga ia pun berlari untuk memeluk Taesik, membuat air mata keduanya tak bisa dibendung lagi. Tak lama, para polisi datang ke markas besar tersebut dengan Somi yang sudah diamankan, di mana Kim yang melihat Somi yang terus saja menatap Taesik diperintahkan untuk memasuki mobil yang sama dengan Taesik, sehingga dalam perjalanan pulang, Somi tampak nyaman tertidur lelap di pangkuannya. 부탁 하나 합시다. Sesampainya di rumah, Taesik mampir ke toko dekat rumahnya untuk membelikan Somi tas dan buku baru berwarna pink, sehingga Taesik yang merasa lega melihat Somi selamat, meminta untuk menggendongnya, membuat ia tak bisa menahan tangis karena berhasil menyelamatkan bocah kecil tetangganya itu. 울어요? Tamat, endingnya sangat membagongkan.